Suara Gerasi FM, The Sound of Life. Dengan tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Shalom, selamat pagi kaulah muda Gracia yang dikasihi Tuhan dimanapun kalian berada saat ini. Suatu sukacita kalau kita boleh berjumpa kembali ya di udara dalam program Young and Fresh. Edisi hari ini Sabtu tanggal 9 April 2022. Dan saya Rinto akan menemani kalian semua selama 1 jam ke depan bersama dengan Kak Stevi Valencia yang saat ini juga sudah terhubung lewat aplikasi Zoom untuk kembali memberkati kita semua dengan renungan firman Tuhan. Ya, Kaum Gracia, mari saat ini kita semua fokus untuk mendengarkan renungan yang akan disampaikan dan kita beri waktu yang terbaik untuk Tuhan berbicara kepada setiap kita pagi hari ini. Dan saat ini kita akan langsung saja menyapa Kak Stevi yang sudah siap untuk menyampaikan renungan firman Tuhan dan sudah terhubung juga di aplikasi Zoom. Shalom Kak Stevi. Halo, shalom Halo, apa semuanya. Shalom kabar? Korinto. Baik, puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa. Pagi hari ini sudah siap ya untuk memberikan kembali semangat baru, kekuatan baru buat anak-anak muda di Kota Cirebon. Bahkan mungkin yang saat ini mendengarkan lewat streaming atau juga lewat aplikasi yang ada di luar kota atau juga bahkan di luar pulau ya Kak ya? Ya, siap dong pastinya. Luar biasa. Pagi hari ini kita mau bahas apa nih Kak? Pagi hari ini kita mau bahas tentang menjaga hati. Menjaga hati. Wah, ya. Ini cukup berat ya sepertinya ya. Ya, ini problem yang dialami semua umat manusia nih kayaknya ya. Nggak cuma anak muda ya Kak ya, bahkan nggak cuma anak muda. Usia tua pun ini menjadi suatu pergumulan juga ya, sesuatu yang masih harus terus diperjuangkan yaitu menjaga hati ya. Iya, betul, Oke, menarik sekali. banget nih ya. Pagi hari ini ya. kita akan sama-sama belajar ya Kak Stevi ya, gimana tips-tipsnya untuk bisa menjaga hati, gitu ya Kak ya. Betul. Oke, Kak Stevi sebelum kita mulai boleh bawa kita dalam doa? Oke. You guys, kita doa dulu sebelum kita lebih lanjut kita belajar firman Tuhan ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, pagi hari ini kami bisa bangun pagi, kami bisa bernafas, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami mensyukuri kesempatan hari ini Tuhan, satu hari lagi Engkau boleh berikan kepada kami, untuk kami belajar memperbaiki karakter kami, untuk kami belajar firman-Mu Tuhan saat ini. Dan kami akan pasang telinga seorang murid, sehingga kami bisa dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan menaruhnya di dalam hati kami, dan kami bisa mempraktekannya. Dan juga berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, dan men-sharingkan kesaksian kehidupan ya Bapak, juga host yang bertugas, kiranya ada urapan Tuhan yang mengalir, mengurapi setiap para pendengar suara Gracia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini hanya ke dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Oke, Kak Stevi, ada apa nih dengan menjaga hati? Silakan Kak. Ya, halo, shalom guys ya. Jumpa lagi nih kita di program Young and Fresh. Kayaknya udah sebulan ya kita nggak ketemu. Ya, sebulan nih kayaknya waktunya cepet ya. Cepet banget, tiba-tiba udah sebulan aja ya. Waktu berjalan cepat sekali nih guys nih. Oke, hari ini kan kita mau belajar tentang menjaga hati ya guys ya. Nah, saya mau tanya nih ke kalian ya. Menurut kalian itu di dalam kehidupan kita itu hal apa aja sih yang perlu kita jaga? Hal apa aja yang di dalam kehidupan ini yang perlu kita jagai ya? Apa sih gitu ya? Banyak orang yang bilang kalau yang perlu kita jaga itu harta, ya aset kita, mobil, motor, terus apa lagi? Rumah ya, tabungan, mungkin emas, perhiasan ya. Barangkali kalian di usia yang muda nih udah berusaha menabung emas gitu ya, investasi emas. Pasti kalian akan jaga hal-hal itu sedemikian rupa kan guys. Ada yang bilang juga kesehatan Kak paling penting ya. Terus juga pokoknya
hal-hal yang terlihat di depan mata. Makanya banyak nih sekarang yang nawarin jasa asuransi, ya kan, proteksi, perlindungan di rumah, ya kan, perlindungan kecelakaan. Kalau mobil kita tergores sedikit aja takut gitu ya rasanya ya, apalagi ya anak muda yang baru beli mobil, pasti deh langsung asuransiin mobilnya ya. Mobilnya belum Barangkali lunas lagi hilang, ya? belum lunas ya, masih kredit kan. Barangkali hilang Kak, jadi aku asuransiin aja deh, takut hilang atau takut kegores, takut kecelakaan. Jadi kan ada penggantinya gitu ya, ada proteksinya gitu kan. Terus juga mungkin nih orang tua kalian ya di rumahnya pasang CCTV. Biar apa? Biar kita bisa menjaga rumah kita kan. Kalau seandainya kemalingan, kita bisa tahu nih ada malingnya kesini gitu ya. Atau yang lebih sering lagi nih kita lihat kalau di toko, di bagian kasir ya, itu pasti di atasnya ada CCTV tuh khusus untuk memantau supaya orangnya nggak curang ya kan, supaya uang tokonya bisa terjaga dengan baik kan, terproteksi dengan baik. Nah, coba deh kalau kalian punya motor, nah Koko juga punya motor kan nih ya. Nah, Kakak tahu nih kalau Korinto motornya ada alarmnya kan ya Iya, Kok ya. betul. Iya, jadi kalau Biar aman misalkan ya. ya kalau dikunci juga ada double ganda ya, kunci Ya, kunci ganda, ganda. terus ada alarmnya, kesenggol angin dikit Bunyi. bunyi net net gitu ya. Itu kan kayak ngasih tahu kita bahwa oh kondisi motor kita nih ada sesuatu nih, mengalami sesuatu ya, kayak gitulah. Nah, semuanya itu memang baik sih untuk dijaga ya, untuk diproteksi. Tapi guys, ada satu hal nih yang terpenting yang harus kita jaga terlebih dahulu daripada semuanya itu nih ya. Hal yang penting itu adalah hati kita. Ya, hati kita. Nah, di firman Tuhan berkata di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23, dikatakan demikian guys. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Sekali lagi ya saya bacakan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, Alkitab ini mengajarkan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan ya. Terlebih dahulu kita harus menjaga hati. Banyak orang yang lupa atau salah fokus dalam menjaga hal-hal kehidupan mereka, guys ya. Banyak yang lebih fokus menjaga apa yang terlihat di depan mata. Terkadang kita lupa bahwa ada satu bagian terkecil nih di dalam organ tubuh manusia, yaitu hati kita, punya pengaruh yang besar, yang dahsyat untuk kehidupan kita loh ya. Meskipun itu dia kecil dan dia tidak terlihat, tapi dia punya impact, punya dampak yang luar biasa bagi kehidupan kita, yaitu hati kita. Kadang orang lupa untuk menjaga hati kita ini ya, karena kita perlu sadar bahwa hati kan dibilang dari situlah terpancar kehidupan. Berarti hatilah yang mengontrol, punya akses masternya untuk mengontrol kehidupan kita guys ya. Jadi di sini yuk kita ajak semuanya ya, khususnya anak-anak muda, kita belajar dari muda untuk menjaga hati kita. Kalau hati kita bersih, maka pikiran kita pasti akan bersih juga. Nah, kalau pikiran kita juga bersih, maka otomatis apa yang kita keluarkan lewat mulut kita, perkataan kita juga otomatis akan bersih. Ya, kalau mulut kita bersih, pikiran kita bersih, pasti perbuatan kita juga bersih dong ya. Karena kan sumbernya dari hati ini. Nah, the problem is ya, siapa nih yang bisa menjaga hati kita? Ya, pertanyaannya kayak gitu, siapa yang bisa Kak jagain hati kita? Nah, jawabannya tadi kan di Amsal 4 ayat 23 dikatakan jagalah hatimu. Ya, bukan jagalah hati temanmu. Bukan jagalah hati orang tuamu, bukan jagalah hati pacarmu ya atau pasanganmu. Enggak, guys. Tuhan bilang jagalah hatimu.
Itu artinya yang bisa menjaga hati kita sendiri adalah diri kita sendiri, ya. Diri kita ini kita posisikan sebagai penjaga hati kita sendiri, guys, ya. Tapi bukan berarti kita menjadi pribadi yang egois loh, guys. Kayak, oh, kita Tuhan bilang kita nggak perlu menjaga hati orang lain ya, kita jaga hati kita sendiri. Ya udah, kita berbuat seenaknya, kita kurang ajar, kita melukai hati orang. Nggak kayak gitu, guys. Maksudnya tidak seperti itu. Nah, maksudnya begini nih, kita itu nih teman-teman semua, kita itu sebagai pribadi itu nggak bisa mengontrol apa yang orang lain ucapkan kepada kita. Kita nggak bisa ngatur-ngatur orang untuk memposting atau memberikan status di Instagram atau di WhatsApp atau di Facebook sesuai dengan kemauan kita. Kita nggak bisa membuat orang lain berbuat sesuatu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita nggak bisa mempunyai kontrol seperti itu, teman-teman. Tapi yang kita bisa itu mengontrol apa yang kita punya, yaitu hati kita. Yang kita bisa itu kontrol diri kita sendiri. Hati kita sendiri nih, jagai hati kita. Iya dong, kita nggak bisa dong nyuruh-nyuruh orang lain, kamu mah jangan posting ini deh, kalau kamu posting kayak gitu mah ntar aku jadi iri hati gitu ya. Hatiku jadi panas nih, kamu jangan kayak gitu dong, jangan posting kayak gitu dong. Nggak bisa teman-teman ya, itu hak orang lain ya. Kita nggak bisa ngatur-ngatur hak orang lain ya. Tapi yang kita bisa atur, kita bisa jaga, itu adalah hati kita nih teman-teman ya. Oleh sebab itu, kakak bilang penjaga hati kita ya diri kita sendiri, guys. Oke? Nah, Tuhan tahu nih, dari dulu manusia itu paling sulit menjaga hati. Sampai sekarang pun juga lebih sulit lagi ya, apalagi banyak godaan dari kita yang mungkin gagal menjaga hati nih, karena kan dunia teknologi udah maju ya, banyak sosial media yang berkembang juga, jadi informasi juga lebih cepat, banyak sekali orang yang bebas berpendapat, bebas berkomentar, bebas posting ini dan posting itu, jadi sehingga banyak banget nih orang-orang di luar sana yang cepat tergores hatinya ya. Misalkan banyak juga loh yang tersinggung sama kata-kata di status orang ya, terus juga hubungannya jadi nggak baik. Terus misalkan lagi ada banyak juga yang baper nih, sakit hati, kecewa, panas hati lihat sahabatnya atau teman dekatnya, misalkan bikin konten TikTokan bareng gitu ya, dia nggak diajak. Nah itu bikin dia luka, bikin dia baper, bikin dia iri gitu. Terus kita lihat juga misalkan kehidupan selebgram ya, para sultan misalkan, wah enak ya, rumahnya besar, mobilnya banyak, keluarganya harmonis ya, dan tanpa sadar itu membuat diri kita iri dan mengasihani diri kita sendiri, dan hati kita akhirnya jadi luka. Nah ketika hati kita luka, akhirnya membuat pikiran kita jadi negatif. Ketika pikiran negatif, kita keluarin tuh kata-kata dan komentar-komentar yang negatif juga. Komentar yang melukai orang lain. Lalu endingnya apa? Perbuatan kita tidak menjadi berkat teman-teman ya. Malah jadi batu sandungan. Dan lebih parahnya lagi, kita bisa melahirkan perbuatan dosa. Nah diawali dari hati kita yang gak beres itu teman-teman semua. Seharusnya kita bisa memilih untuk menjagai hati kita sendiri. Ada beberapa contoh nih di Alkitab ya guys. Ada beberapa contoh tokoh Alkitab yang gagal menjagai hati mereka sendiri. Yang pertama kali itu ada Hawa. Hawa gagal menguasai hatinya karena dibilang di Alkitab hatinya itu pengen coba ya, atau pengen merasakan buah itu. Dan akhirnya Hawa jatuhlah ke dalam dosa pertama kali ya. Lalu setelah Hawa ada siapa lagi? Ada Kain, teman-teman ya. Kain dibilang panas hatinya sehingga membunuh Habel. Dia iri
Kenapa persembahan Habel lebih diterima sama Tuhan? Akhirnya dia tidak bisa mengontrol hatinya panas, dan Tuhan bilang, dosa sudah mengintip ya di depan kamu, dibilang. Nah, akhirnya Kain tidak bisa menguasai hatinya. Kain endingnya apa? Membunuh Habel, teman-teman. Lalu selanjutnya ada juga Saul, Raja Saul ya, yang kita tahu ceritanya. Dia sangat jealous ya, dia iri hati, dia panas hati terhadap Daud. Karena waktu itu rakyatnya pernah nyanyi, gara-gara nyanyian ini, Saul beribu-ribu, tetapi mengalahkan beratus-ratus ya, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa dikatakan. Jadi Daud itu mengalahkan musuh lebih banyak daripada Saul. Nah, dari statement tersebut, hati Saul menjadi panas, teman-teman ya. Sehingga dia berupaya sedemikian rupa untuk mengejar Daud, ingin membunuh Daud. Nah, sampai sebegitunya, dan akhirnya dia dicopot jadi raja ya. Tuhan tidak berkenan atas Saul. Dan akhirnya Daud menggantikan Saul sebagai raja. Lalu contoh berikutnya ada Haman, teman-teman ya, yang panas hati ketika Mordekai tidak memberi hormat kepadanya. Hatinya nggak terima kalau dia itu direndahkan ya, kalau dia itu tidak dihormati. Dia sombong, teman-teman ya. Dia tidak menjaga hatinya dengan kerendahan hati. Akhirnya dia memutuskan untuk mau menggantung si Mordekai. Dia merancangkan rancangan yang jahat. Tapi akhirnya malah endingnya senjata makan tuan ya. Dia sendiri yang digantung. Nah, perlu diingat nih guys ya, Tuhan itu tidak berkenan kepada siapapun yang memiliki hati yang panas. Hati yang iri, hati yang menyimpan dendam, hati yang tidak lurus. Itu Tuhan gak suka banget, teman-teman. Orang yang hatinya tidak lurus akan kehilangan berkat dan kesempatan dari Tuhan. Sebaliknya, orang yang hatinya lurus pasti dikasihi sama Tuhan. Ya, Tuhan itu memberikan kasih karunia-Nya kok kepada orang-orang yang hatinya lurus, teman-teman. Ya, kayak tadi Saul ditolak sama Tuhan, tapi Daud dipilih sama Tuhan karena Tuhan lihat hati Daud yang lurus ya, teman-teman semua. Nah, itu poin yang pertama ya, teman-teman. Pentingnya dari kita menjaga hati kita. Karena kalau kita menjaga hati kita, Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Ya, Tuhan mengasihi orang yang hatinya lurus, yang berusaha mau menjaga hatinya. Oke. Nah, kira-kira gimana nih Korinto? Ya, memang Iya. luar biasa ya. Jadi akar dari segala sesuatu memang kita harus menjaga hati ya Kak ya. Kalau misalkan Iya, kita sudah betul. gagal menjaga hati, itu akan merembet kemana-mana ke pikiran kita, ke perbuatan kita, bahkan perkataan kita. Itu bisa menyakiti Iya, orang lain, bikin kecewa juga, ya kan? Dan otomatis kalau memang kita dari akarnya tidak bisa menjaga hati, ini akan membuat Tuhan juga tidak akan berkenan dalam kehidupan kita, ya Kak. betul, betul Tuhan. Tuhan itu melihat hati gitu. Iya. Sementara manusia kan melihat rupa ya, Hmm. tapi Tuhan melihat hati kita. Kalau hati Oke. kita lurus, pasti Tuhan akan berkati kita deh gitu. Iya, betul. Ya. Oke. Oke, Selanjutnya, Kak? pasti nih ya, lanjut ya. Lanjut. Pasti nih Korinto dan juga teman-teman yang lain nih bertanya-tanya nih. Sekarang gimana nih cara menjaga hatinya ya? Betul. Oke, saya mau deh jaga hati supaya Hmm. hidup saya berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang gimana caranya supaya saya dapat jaga hati saya nih Kak? Itu kan biasanya ya. Oke, sabar guys. Ini ada penjelasannya. Nah, tadi kan kita sudah tahu ya bahwa hanya kita yang bisa menjaga hati kita sendiri. Bukannya kita mengharapkan orang lain yang menjaga hati kita. Nah, sekarang saya kasih tahu nih gimana caranya kita menjaga hati kita sendiri. Yang pertama guys, membawa hati kita kepada Tuhan melalui doa. Ya, membawa hati kita kepada Tuhan melalui doa. Artinya teman-teman, kita harus bangun hubungan sama Tuhan. Setiap saat loh teman-teman, gak bisa cuma seminggu sekali. Tuhan memberikan kita 7 hari dalam seminggu.
Tapi kamu cuman pakai 1 hari dan itu cuman 1 jam. Cuman berhubungan sama Tuhan 1 jam. Apa yang kamu dapetin dari situ? Kamu pasti akan segera lupa apa yang diajarkan di gereja atau di komsel atau di komunitas kerohanianmu. Kamu pasti akan lupa, ya. Tapi kalau kamu bangun hubungan setiap saat dengan Tuhan, komunikasi sama Tuhan, punya hubungan sama Tuhan, baca firman Tuhan, melakukan pujian dan penyembahan setiap waktu ya sama Tuhan, pasti kamu punya hubungan yang baik sama Tuhan dan otomatis hatimu akan terpaut sama Tuhan ya. Karena gini guys, cuman Tuhan yang sanggup menguji hati kita ya. Cuman Tuhan yang bisa melihat hati kita. Terkadang kita tuh nggak ngerti loh sama kondisi hati kita sendiri ya. Padahal kita yang punya nih hati kita, tapi kita nggak ngerti hati kita tuh sebenarnya kondisinya seperti apa. Nah, yang tahu betul bagaimana kondisi hati kita, apakah hati kita cemar, apakah hati kita ini lurus atau bengkok, itu cuma Tuhan, guys. Ya, jadi berdoalah terus sama Tuhan, minta Tuhan uji hati kita, selidiki hati kita ya. Makanya ada lagu ya Korinto kan? Ya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Ya kan? Ya. Nah, nyanyikan lagu-lagu yang seperti itu, teman-teman. Selidiki aku Tuhan, ujilah hatiku Tuhan, apakah hatiku ini lurus, apakah hati ini ada kotoran, atau gak beres, ayo Tuhan cepet beresin ya. Aku gak mau sampai hatiku melukai hatimu, ya Tuhan gitu. Jadi kita perlu campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita untuk menjaga hati kita ya teman-teman. Itu sebabnya kita perlu membawa hati kita kepada Tuhan melalui doa kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua teman-teman, setelah membawa hati kita kepada Tuhan, yang kedua yang harus kita lakukan adalah perketat jalur masuk. Nah ya, di hati kita nih guys, di hati kita yang terdalam, itu akses jalur masuk loh teman-teman semua. Ya, kita masuk ke sebuah rumah aja kita harus lewat pagar dulu. Setelah pagar ada rumah, pintu rumah. Ya, kita buka kuncinya baru kita bisa masuk rumah. Lalu kita bisa masuk bagian yang paling dalam apa? Kamar kita. Hati kita juga seperti itu. Hati kita tuh punya jalan masuk nih teman-teman ya. Apalagi dikatakan di dalam Alkitab, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, dengan segala kewaspadaan. Menjaga hati dengan segala kewaspadaan itu maksudnya apa sih gitu ya. Setelah saya pelajari, saya doa, saya tanya sama Tuhan, Tuhan maksudnya apa ini? Menjaga dengan segala kewaspadaan. Lalu saya lihat di bahasa aslinya ya, bahasa Yunaninya, ternyata menjaga dengan segala kewaspadaan itu seperti ini nih maksudnya nih guys ya. Waspada yang seperti para penjaga dalam menjaga para tahanannya di dalam penjara. Ya, kita tahu ya, kita pernah lihat berita bahwa banyak penjahat-penjahat yang dipenjara di jeruji besi kan. Nah, di dalam sebuah kantor polisi. Nah, kewaspadaan yang seperti itu yang Tuhan mau, guys. Saya mau cerita nih teman-teman semua. Saya pernah punya pengalaman dulu ya, sebelum saya menikah ya. Saya pernah punya pengalaman pelayanan di dalam penjara. Ya, kita menghibur, kita melayani ibadah di dalam penjara. Jadi saya di situ melayani bersama keluarga saya, teman-teman ya, dan juga suami saya. Tapi dulu masih jadi pacar saya dong, ya kan, Ko Yusak. Nah, dulu saya tuh melayani di penjara tuh pernah tuh teman-teman ya. Ko Yusak itu WL, terus saya juga dan adik saya itu singer, terus papa saya main gitar, ya, mama saya jadi pendoa, syafaat, mendukung. Nah, di situ kita melayani para tahanan itu ya, teman-teman semua. Nah,
ketika saya mengalami experience itu, teman-teman semua, ketika saya mau masuk ke dalam bagian terdalam dari penjara ya, jadi di penjara itu ada yang namanya chapel, tempat-tempat khusus untuk beribadah. Ada juga musola untuk umat muslim untuk beribadah juga ada, teman-teman. Jadi difasilitasi lah di dalam penjara itu. Nah, kita mau masuk ke area chapel yang lebih dalam dari penjara itu. Ketika saya mau masuk ke dalam penjara itu nggak sembarangan loh, teman-teman semua. Yang pertama yang harus kita siapkan tentunya harus pakai surat izin. Ya, kalau nggak ada suratnya, nggak ada keterangannya, kita nggak boleh masuk. Nggak boleh sembarangan masuk. Karena itu dijaga ketat sekali, teman-teman ya. Di penjara itu seperti itu, dijaga ketat. Pintu gerbangnya aja itu dari besi yang kokoh ya. Ketika kita masuk lewati pintu gerbang yang pertama, dijaga oleh penjaga yang melototin kita gitu ya. Kamu pada perlu apa gitu. Oke, kita tunjukin suratnya. Ini Pak, saya dari gereja, saya mau melayani di ibadah hari Minggu jam segini. Oke, siapa aja anggotanya? Didata lengkap, teman-teman semua. Anggotanya ada 10 orang, A, B, C, D. Nah, di situ ditulis nomor KTP-nya berapa gitu ya. Lengkap banget, teman-teman. Nah, setelah itu nggak selesai sampai di situ aja tuh. Kita harus kasih KTP kita, dicek, di screening. Oh iya benar nih datanya. Ini Steffi, ini Yusak, ini orang tuanya. Oh iya betul. Oke, boleh masuk. Kita lolos pintu gerbang yang pertama. Setelah itu masuk ke pintu yang kedua, teman-teman. Semua barang kita di screening. Sampai seluruh dari kepala sampai ujung kaki diperiksa, teman-teman ya. Supaya memastikan kita nggak bawa senjata tajam atau narkoba seperti itu. Jadi alat screeningnya juga lengkap, pendeteksi benda tajam, pendeteksi zat-zat kimia atau narkoba, di situ lengkap ada. Jadi kalau misalkan kita pakai narkoba, bisa kedeteksi tuh alarmnya dan kita nggak boleh masuk. Nah setelah kita di screening lengkap, oke aman, lanjut. Nah, lanjut maju ke depan, kita serahkan semua barang-barang kita. HP, tas, jaket dibuka ya. Pada waktu itu belum pandemi, jadi nggak boleh pakai masker, nggak boleh pakai topi. Semua harus dibuka dan dititipkan di penitipan khusus. Nah, kita nggak boleh bawa masuk HP ke dalam, teman-teman ya. Ya, yang boleh dibawa itu apa, teman-teman? Alkitab. Cuma Alkitab yang boleh dibawa karena kan kita mau melayani umat Tuhan kan di sana. Yeah. Nah, oke. Akhirnya setelah masuk terus maju ke depan, masuk. Lalu kita diperhadapkan sama satu pintu yang kecil, teman-teman. Pintunya kecil, gemboknya banyak. Nggak cuma satu, ada 3 atas, tengah, bawah. Ya. Terus juga ada CCTV yang menyorot ke muka kita. Jadi mereka make sure yang masuk ini wajahnya seperti apa. Ya, gerak-geriknya seperti apa, pakai apa aja. Nah, kita masuk pintu yang kecil itu, jadi cuma 1 orang aja yang boleh masuk, nggak boleh rame-rame. Pintunya cuma muat 1 orang aja, masuk satu-satu masuk gitu ya. Nah, setelah masuk juga nggak selesai, teman-teman, mesti jalan, ya ampun, jalan itu jauh loh, ngelewatin kantin, ya kan, lewatin lapangan. Wah, kira-kira ada kali perjalanannya 5-10 menit. Nah setelah itu baru kita sampai di chapel tersebut, di bagian terdalam dari penjara itu. Nah ketika kita berjalan juga kita diliatin sama para penjaganya, dipelototin guys, dipelototin dengan mata yang benar-benar waspada ya, penjaganya itu waspada banget. Diliatin dari atas ke bawah, gerak-gerik kita diperhatikan, kalau ada gerak-gerik yang mencurigakan, langsung di stop sama penjaganya. Ibu mau ngapain ya? Coba perlihatkan identitas ibu. Coba ini, mau ngapain? Diinterogasi lagi kalau kita terlihat mencurigakan, guys. Jadi akhirnya kita masuk ke chapel dan akhirnya kita bisa melayani para tahanan. Nah, sampai seketat itu loh, guys. Ya, di dalam penjara itu seketat itu. Nah, seharusnya untuk hati kita nih, guys ya, kita juga mengaplikasikan keamanan seketat itu. Yeah. Makanya di poin kedua saya bilang,
perketat jalur masuk. Jangan semua hal yang kita lihat, semua hal yang kita dengar, ya, itu langsung kita masukkan ke dalam hati kita. Ya, ya pasti hati kita akan gampang terluka. Hati kita gampang tergores, teman-teman semua. Tapi kalau kita ada screening ketat ya, ada pengawasan yang ketat, kita waspada, kita telaah dulu. Oh iya ya, berita ini mengatakan tentang apa ya? Kita teliti dulu asal muasalnya gimana, kita lakukan screening dulu ya. Contohnya misalkan ada teman kita yang mungkin keceplosan atau tanpa sadar ya, tanpa sengaja bilang misalkan, "Ah, kamu dandanannya menor banget sih," gitu ya. Atau body shaming misalkan, "Aduh, kamu kayak gundutan ya," atau "Kayaknya kamu permainannya jelek deh, aduh kayaknya kamu nggak kayak gini deh, aduh jelek deh, aduh nggak bagus deh, kamu kurang ini, kurang itu." Jadi banyak kata-kata dari lawan bicara kita yang menyakiti hati atau melukai hati. Nah, kita telaah dulu guys, kita jangan masukkan ke hati dulu ya. Kita selidiki dulu. Oh, latar belakang orang itu seperti apa ya? Ternyata selidik punya selidik. Oh, ternyata dia kurang kasih sayang orang tua. Ya, dia ternyata dari kecilnya nggak pernah diajarin sama ayah dan ibunya secara lengkap. Dia mungkin nggak punya ayah yang mendidiknya. Atau mungkin, oh iya dia pendidikannya cuma sampai SD nih misalkan. Jadi dia nggak punya pendidikan yang tinggi. Ya jelaslah dia tata bicaranya seperti itu ya, kurang sopan. Ya akhirnya jadi kita dapat memaklumi ya teman-teman ya. Jadi hati kita itu tidak terluka karena kita mengerti latar belakang orang tersebut. Oh, orang tersebut itu hatinya nggak beres nih karena kata-katanya penuh luka. Mungkin di masa lalu dia banyak disakiti sama orang. Jadi hatinya luka, hatinya belum diobati, belum beres. Akhirnya dia keluar deh kata-kata yang melukai orang lain. Nah, dari situ kita screening dulu teman-teman ya. Itulah pentingnya kita perketat jalur masuk. Kita nggak sembarangan memasukkan kata-kata atau informasi apa yang kita lihat langsung masuk ke dalam hati kita. Itu bahaya banget. Kita perlu perketat jalur masuk kita, teman-teman semua ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, otomatis kita harus mengaktifkan alarm kita ya. Ya, kalau tadi misalkan kita setuju ya kalau mobil itu kan ada alarmnya nih teman-teman ya. Alarmnya kalau misalkan bunyi itu tandanya, oh mobil lagi ngalamin sesuatu yang nggak beres ya. Atau lagi ada gempa bumi, pasti tuh mobil alarm pada bunyi ya. Net, niu, 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 niu gitu kan. Berisik banget ya. Terus akhirnya mau nggak mau kita keluar dan ngecek. Oh, nggak ada apa-apa, oh cuman angin. Atau kita pas ngecek, oh ada maling nih, wah langsung dilaporin polisi gitu ya. Jadi alarm tuh penting banget nih teman-teman semua. Nah, kita itu dapat mengaktifkan alarm di hati kita itu dengan cara yang pertama tadi ya, mengisi hari-hari kita dengan membaca firman Tuhan, membaca renungan, memuji dan menyembah Tuhan. Karena gini guys, kalau kita terbiasa punya hubungan pribadi sama Tuhan, kita itu otomatis akan punya hikmat dan juga kepekaan. Ya. Iya dong, karena ada Roh Kudus di hati kita ya teman-teman, yang selalu mengingatkan kita ketika hati kita nggak beres. Ketika kita punya hubungan sama Tuhan, kita akan terbiasa hati kita tuh dipenuhi damai sejahtera, sukacita. Kalau Tuhan hadir kan pasti rasanya ada damai kan. Kita doa ya kan, cakap-cakap sama Tuhan, pasti ada rasa damai sejahtera. Nah, kalau kita merasakan hal lain di luar daripada rasa damai sejahtera dan sukacita, artinya itu kondisi hati kita lagi nggak beres. Kita pasti akan segera nyadar, kita akan pasti segera tahu bahwa hati kita nggak beres nih. Karena aku ngerasain hal lain selain daripada damai sejahtera. Hatiku nggak ada damai sejahtera nih. Ada apa ya, kok hatiku gelisah, kok hatiku maunya marah-marah terus, hatiku panas, hatiku maunya ngatain orang. Itu kita punya kepekaan guys ya.
Di situ kita punya kepekaan di situ. Itu alarm kita yang mendeteksi. Kalau kita punya hubungan sama Tuhan, kita biasa hidup di dalam damai sejahtera Tuhan, otomatis kepekaan itu akan nyala. Alarm itu akan nyala ketika hati kita itu mengalami situasi yang tidak beres. Nah, ketika hati kita mengalami seperti itu, kita harus cepat sadar otomatis ya, langsung doa sama Tuhan. Tuhan, hatiku sekarang lagi nggak beres nih Tuhan. Tuhan tolong dong, aku mau beresin hatiku saat ini juga. Aku mau Tuhan Engkau membantu saya untuk membereskan hati, supaya hatiku kembali putih, bersih seperti hatimu Tuhan. Ya. Aku nggak mau iri hati lagi. Aku mau ketika aku melihat si A misalkan, aku mau timbul belas kasihan kepada si A. Bukan malah marah atau dengki atau dendam. Tuhan tolong selidiki hatiku sekarang. Tuhan tolong bereskan hatiku sekarang. Aku mau hatiku dipenuhi kasih Tuhan dan damai sejahtera Tuhan. Nah, itu yang harus kalian lakukan teman-teman ya. Tadi yang pertama bangun hubungan sama Tuhan, yang kedua kita perketat jalur masuk, yang ketiga kita aktifkan alarm kita ya. Dan yang keempat, yang terakhir, kita harus memiliki kerendahan hati, teman-teman. Dan juga kebesaran hati. Ya, di dalam 1 Petrus 5 ayat 5-6 dikatakan demikian, teman-teman ya. Demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab, perhatikan baik-baik nih teman-teman, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Nah, teman-teman semua, ketika kamu punya kerendahan hati, kamu itu nggak mudah terluka ya dengan perkataan orang lain, dengan postingan orang lain ya, atau dengan perbuatan orang lain lah. Karena gini teman-teman, posisi diri kita kan sudah rendah ya. Kita sudah punya kerendahan hati, udah serendah-rendahnya. Nah, gimana mungkin kita bisa direndahin lagi kalau kita udah paling rendah, ya kan? Yang bisa direndahin itu adalah orang-orang yang tinggi hati, ya, orang yang meninggikan dirinya pasti akan direndahkan. Itu gampang sekali, teman-teman ya. Dan tipikal orang yang sombong, orang yang tinggi hati, itu pasti akan sulit sekali menjaga hatinya, ya. Orang yang sulit menjaga hati kita bisa lihat dari perkataannya, perbuatannya ya. Kita bisa langsung tahu, oh berarti kerendahan hatinya kurang nih, ya kan? Atau kita bisa menyelidiki hati kita sendiri. Tuhan, aku sulit ya menjaga hati. Kenapa ya? Oh, karena kerendahan hati saya kurang, Tuhan. Tuhan, saya mau belajar rendah hati lagi, ya. Saya mau melakukan firman Tuhan, merendahkan hati. Karena orang congkak musuhnya Tuhan. Saya nggak mau jadi musuhnya Tuhan. Saya mau jadi sahabatnya Tuhan. Saya mau jadi sekutunya Tuhan, yaitu saya harus rendah hati. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang rendah hati kan, mencontohkan kerendahan hati yang begitu sempurna. Nah setelah itu apa? Kita harus juga punya kebesaran hati teman-teman. Kita harus memperbesar kapasitas hati kita. Ya, kita harus belajar punya kebesaran hati ini teman-teman. Kalau diri kita sedikit-sedikit suka tersinggung, cepat kesel, marah, artinya kamu belum punya kebesaran hati, teman-teman. Hatimu masih sempit. Hatimu sulit untuk menerima kenyataan, sulit untuk menerima keadaan yang ada di sekitarmu. Bahkan mungkin kamu sulit menerima dirimu sendiri. Nah, itu bahaya. Kalau kita nggak bisa menerima diri sendiri, gimana kita bisa menerima keadaan orang lain kan? Ya. Nah, oleh sebab itu kita perlu memperbesar kapasitas hati kita nih teman-teman. Jadi perlu diingat ya guys ya, Tuhan itu akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya ketika diri kita mampu menjaga hati kita tetap berkenan kepada Tuhan ya. Oleh karena itu saya ajak semuanya yuk kita pastikan nih, make sure saat ini hati kita beres di hadapan Tuhan. Supaya pikiran,
perbuatan dan juga tindakan kita, itu perkataan kita benar di hadapan Tuhan ya. Hati yang tidak beres itu akan menghalangi sukacita dan damai sejahtera pada diri kita. Kita akan kehilangan berkat-berkat dari Tuhan pastinya. Amin. Dan Amin. terus ya. Oke. Terima kasih banyak Kak Stevi pagi hari ini Ya, ya. sama-sama. Sudah membagikan renungan firman Tuhan. Tadi saya catat Ya, bahwa teman-teman semua yang perlu kita ketahui dan kita selalu ingat bahwa yang bertugas untuk menjaga hati kita itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Sesuai dengan firman Tuhan yang tadi sudah kita baca ya. Jadi jangan sampai kita minta orang lain, lu jaga hati gue dong, jangan bikin gue kesinggung. Kayaknya lucu ya kalau misalkan kita lucu ya, iya. minta orang lain untuk menjaga hati kita. Tapi harus Betul. kita sadari bahwa yang menjaga hati kita sendiri, menjaga hati kita itu adalah diri kita sendiri. Ya. Kemudian caranya tadi yang pertama Kak Stevi sudah bagikan bahwa kita harus membawa hati kepada Tuhan. Ya, lewat doa gitu. Jadi otomatis membangun saat teduh, ya membangun hubungan dengan Tuhan itu adalah hal-hal yang memang sudah wajib hukumnya ya Kak Stevi ya. Karena kalau misalkan kita nggak saat teduh, kita nggak membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, sangat mustahil rasanya kalau kita bisa menjaga hati kita. Karena kita punya banyak kekurangan, kita punya banyak kelemahan, kita masih hidup dalam daging ya Kak ya. Jadi kalau misalkan kita nggak mendapatkan kekuatan dari Tuhan, kayaknya rasanya mustahil kalau kita bisa menjaga hati kita. Kemudian yang kedua, kita juga harus memperketat jalur masuknya. Jadi pasti otomatis ini juga harus melewat firman Tuhan ya Kak ya. Kalau kita sering membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, maka kita akan memiliki filter yang Tuhan berikan untuk hati kita ini punya banyak penjaganya gitu. Maksudnya banyak yang memperketat supaya kalau mungkin ada toksik dari luar yang berusaha masuk, itu nggak akan mudah masuk ke dalam hati kita, nggak akan mudah masuk ke dalam pikiran kita ya. Tapi kita memang harus membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, itulah yang akan menjadi penjaga di dalam hati kita. Kemudian yang ketiga, mengaktifkan alarmnya. Jadi setiap kita juga memang harus peka ya Kak ya. Jadi kita harus punya kepekaan, kapan kita mulai, wah ini kayaknya hati gue udah mulai nggak beres nih. Nah di saat itulah kita harus kembali kepada Tuhan. Kita harus mencari Tuhan untuk mendapatkan kekuatan. Kalau misalkan setiap kita nggak punya alarm, ya kita nanti bablas ya kayak kita nggak bisa mengetahui kapan hati kita ini lagi beres, kapan hati kita ini lagi nggak beres. Kalau alarm ini nggak diaktifkan, ini sangat berbahaya teman-teman semua ya. Kemudian yang terakhir adalah memiliki kerendahan hati dan kebesaran hati. Karena nggak mungkin kalau misalkan kita nggak punya kerendahan hati, nggak punya kerelaan hati untuk dibentuk sama Tuhan, kita nggak punya kebesaran hati untuk ya mau belajar, mau dibentuk ya Kak. Jadi otomatis nggak akan bisa kita menjadi penjaga hati untuk diri kita sendiri. Gitu ya Kak ya? Betul. Oke, Iya, betul sekali biasa. Korinto. Terima kasih Kak Stevi pagi hari ini sudah memberikan Sama-sama. suatu renungan buat kita semua. Saya berdoa teman-teman juga semuanya bisa mendapatkan nilai-nilainya ya, dan ini menjadi rema dalam kehidupan Kaula Muda Gracia semua. Kak Stevi, menutup perjumpaan kita saat ini, boleh bawa dalam doa sekalian mendoakan teman-teman semua. Oke, teman-teman, saya mau berdoa ya buat teman-teman yang saat ini mungkin mau berkomitmen untuk menjaga hati, mau mulai belajar untuk menjadi penjaga hati kalian sendiri ya. Oke. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau saat ini Engkau telah membagikan firman-Mu Tuhan, isi hati-Mu Tuhan, bahwa saat ini kami harus belajar untuk menjaga hati kami sendiri. Kami sadar Tuhan, kami tidak bisa mengharapkan orang lain untuk menjaga hati kami. Kami tidak bisa mengatur orang lain ingin bertindak atau berbuat apapun Tuhan. Tetapi hanya satu yang kami bisa, yaitu kami bisa menjaga hati kami sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini saya mau berdoa Tuhan buat anak-anak Tuhan yang mau berkomitmen Tuhan untuk menjaga hati mereka masing-masing Tuhan. Berikan kemampuan, berikan kekuatan Tuhan daripada-Mu Tuhan, berikan roh Tuhan di dalam hidup mereka, agar
kami semua saat ini anak-anak-Mu Tuhan, kami bisa sanggup menjaga hati kami sendiri. Kami bisa punya kepekaan dan hikmat daripada Tuhan Ya. untuk bisa peka ketika hati kami ini dalam keadaan yang gak beres ya Bapa. Ya. Kami mau hati kami ini saat ini dibereskan, dipulihkan, diputihkan seperti salju, seperti hati-Mu ya Bapa. Aku mau saat ini punya hati yang bersih. Bersihkan dari segala iri hati, dendam, kepahitan, atau luka-luka batin yang dialami anak-anak-Mu ini Tuhan saat ini ya Bapa. Mungkin keadaan masa lalu yang menyakitkan sekalipun ya Bapa. Ya. Engkau yang sanggup membereskan hati kami saat ini juga Tuhan. Aku mau Tuhan saat ini diproses dengan kasih-Mu, penuhi hati kami ini dengan kasih Tuhan, dengan belas kasihan Tuhan. Sehingga aku mampu Tuhan memandang diriku, memandang orang lain dengan penuh rasa belas kasihan daripada Tuhan. Aku mampu mengasihi orang lain dengan kasih yang sempurna ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, karena aku mau hidupku itu menjadi berkat bagi orang lain. Aku gak mau hidupku menjadi batu sandungan lewat perkataan atau lewat perbuatanku Tuhan. Ya. Aku mau hidupku dipakai luar biasa menjadi alat Tuhan untuk menjadi berkat bagi semua orang, menjadi terang buat semua teman-teman, sahabat, bahkan orang tua kami sekalipun ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang indah ini, untuk pemulihan yang terjadi saat ini ya Bapa. Kami percaya ada pemberesan hati yang terjadi saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sudah memulihkan hati kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kehidupan kami dan masa depan kami ada di dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Kak Stevi, terima kasih banyak buat siang hari ini. Sama-sama. Sama-sama Pak Nanti Rinto. kita ketemu lagi di bulan depan berarti ya Kak ya? Ya, bulan depan kita ketemu lagi ya. Kita akan sama-sama kembali mendengarkan renungan firman Tuhan yang pastinya nggak kalah seru dengan hari ini ya Kak.